Putra Simalungun Atas atau yang lebih dikenal sebagai PT Putra Simas yang bergerak di bidang transportasi, yang pemiliknya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Saribudolok, Kabupaten Simalungun Atas. Kini memiliki armada 16 bus dan 14 mobil travel dengan fasilitas yang membuat Anda nyaman selama di perjalanan. Bus yang beroperasi di rute Bengkulu-Medan, Provinsi Sumatera Utara, melintasi jalur Pekanbaru, siap memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada penumpang selama perjalanan. Dengan moto bahagia di perjalanan, selamat sampai tujuan dan tepat waktu. Perusahaan ini telah beroperasi di Bengkulu sejak tahun 2003. Pada saat itu belum menggunakan bus sebagai sarana transportasi. Sejak itu, perusahaan ini terus berkembang. Lokasi loket utama di kawasan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, Jalan Merapi, nomor 118. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk PT Putra Simas ini. Sebelum itu boleh tahu siapa namanya? Bapak Evan. Pak Evan. Kapan berdirinya PT ini ya Pak ya? Tahun 2006. 2006? 2003. 2003? Ya. Diangkat dari nama apa sampai muncul nama ini? Diangkat dari nama daerah, putra daerahnya. Putra daerah. Oh, putra daerah? Ya. Putra Simas. Jumlah bis engkel dan bis besar di PT Putra Simas ini ada berapa ya? Yang besar sekitar 16 buah. Yang engkel? Yang engkel 14 buah. Apakah ini nanti hanya tujuannya ke Medan saja? Untuk sementara ini kita melayani rute Bengkulu Medan. Nanti, kalau siapa tahu nanti ya Pak ya, ada niat untuk buka ke luar pulau PT ini apa gitu? Untuk sementara ini kita masih diperhitungkan masalah pembukaan ke luar pulau selain Bengkulu Medan gitu. Masih diperhitungkan ya Ya. Pak ya, tapi nanti ada niat untuk buka. Mudah-mudahan doakan aja bisa. Amin. Ini PT Putra Simas ini untuk yang ke direkturnya udah generasi keberapa? Ini generasi pertamanya. Generasi pertama? Iya. Terus apa saja fasilitas yang dimiliki di dalam bis PT Putra Simas ya Pak? Bis Putra Simas. Fasilitasnya lengkap lah. AC, toilet, apa namanya itu? Fasilitasnya mencukupi lah gitu. Ada AC, Ya, AC. WC juga ada WC Pak ya? lengkap. Mencukupi. Permasalahan yang sering terjadi di bis ini, apa di perjalanan apa bagaimana? Untuk sementara ini nggak ada permasalahan kita, cuman permasalahannya masalah ya untuk masalah ini minyak Iya, apa ya kan? solar. Ya kan? Iya Pak. Ngerti Bagaimana kan? pendapat Bapak tentang solar sekarang? Ya seharusnya pemerintah itu bijak dalam mengatasi masalah ini, apalagi ini masalah transportasi Iya, kan, yang untuk pengangkutan setiap hari umum kan, dibutuhkan ya, Pak? setiap hari dibutuhkan kan gitu. Kan itu mudah-mudahan untuk selanjutnya pemerintah Bengkulu bijak dalam melaksanakan mengusahakan masalah solar ini. Iya. Ya. Berarti untuk masalah solar ini cukup berdampak ya Pak ya? Berdampak. Berdampak sekali Iya, untuk iya. transportasi. Transportasi. Kepadatan pengunjung itu biasanya di hari-hari besar seperti apa ya? Kalau kita ini kepadatannya ini seperti mau Natalan ini kan. Ah, Natalan ini udah dari tanggal 15 ke atas lah. Tanggal 15 ke atas itu udah pada padat penumpang. hari kalau seperti hari raya Sama aja ya Pak ya? sama. Biasanya itu kalau padat itu biasanya ngangkut penumpangnya sampai berapa ya Pak? Oh itu tergantung Perharinya. perharinya itu kadang kan yang seperti yang engkel itu sampai 6 buah 4 buah bis begitu juga. Beda seperti hari-hari biasa. Beda kalau hari-hari biasa beda. Berarti ada perbedaan. Tapi Enggak. setiap hari Pak. Setiap hari berangkat kita berangkat terus setiap hari. Jadi kalau ada penumpang pun nggak akan dia kecewa bahwa Putra Simas berangkat terus setiap hari Ya, gitu. oke.
Ya. Untuk perjalanan ini rutenya kemana saja nanti ya? Pak? Ya. Berhentinya kemana saja? Seperti dari sini Bengkulu, Kepayang, Curug, Lubuk Linggau, Rupit, Muara Bungo, ya kan, Pelat Baru, sampai ke Medan. Untuk yang engkel itu lewat Muku-Muku, lewat Muko. lewat Padang, ya kan, Padang Sedempuan, Siantar, langsung ke Medan. Seperti itu, berarti untuk engkel dan bis itu beda jalur ya? Iya, Pak, ya? beda. Terus untuk tiket nih Pak, untuk tiketnya per tiket itu berapa ya? Di tarifnya? Kalau tarif kita ini kebetulan kita kan ada yang royal ini, yang 32 itu kan. Jadi kalau yang itu ongkosnya 500, kalau yang eksekutif itu ongkosnya 4,5. Oh, Kalau yang rute Bengkulu Muku-Muku lewat Padang Medan itu 4,5 juga. kalau engkelnya Iya sama aja, sama 4,5, ya Pak? iya, itu. Nah, kami ini untuk pertanyaan awal mula terbentuknya PT ini bagaimana ya Pak ya? Kalau awal mulanya ya Bapak pimpinan itu yang ada istilahnya ide-ide untuk Bengkulu Medan. Ya, Bapak direksi namanya Bapak B. Johnson Sinaga. Pesan nih Pak untuk pemerintah Bengkulu dari PT Putra Simas Satu. Ya, pesan kami cuman untuk masalah ini masalah kendalanya cuman masalah solar ya kan, supaya Jalannya, Pak. Kalau jalannya yang mulus, keamanan ya kan. Udah itu yang terutama untuk sementara ini solar Perlu yang ditingkatkan perlu lagi. ditingkatkan. Ya seperti seharusnya anggota-anggota dewan itu turun ke lapangan ya kan, dari wali kota kan, gubernur ya kan, itu harus ya minimal harus turunlah ke lapangan supaya gimana kebijakan solar ini kan, menyangkut masalah solar ini ya masalahnya terganggu transportasi, apalagi kita bis umum antar provinsi pula ya kan Ya, kan Pak, gitu. sangat berpengaruh ya, Ya Pak. sangat pengaruh. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Oke. Hai dulu Pak sama kamera. Ya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Putra Simas.
Bu. sebelum itu boleh tahu siapa namanya? Namanya Ferry Manulang. Di sini kami ada beberapa pertanyaan. Ya, Sudah berapa lama bekerja di Putra Simas ini? udah cukup lumayan lah. Apa keluh kesahnya selama menjadi supir di PT Putra Simas? Ya dinikmati aja, syukuri aja gitu. Ya. Terus menurut abang nih, jalur mana yang paling ekstrim sampai ke Medan sana? Ya ekstrim ya inilah. Jumat Tabu sama arah mau ke sini, dari Linggau mau ke sini gunung. Kayak apa gitu ya Pak ya? Ya memang ekstra hati-hati lah kan dengan kendaraan-kendaraan lain gitu. Banyak tikung-tikungan gitu. Terus apa yang begal kayak gitu? Kalau begal sih kita nggak malah khawatir kan gitu. Karena pun begal juga sama-sama makan nasi kan. Ya. Udah Pak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini mau mengajukan beberapa pertanyaan. Ya boleh. Sebelumnya nama ibu siapa, Bu? Namanya Mutiara. Ibu Mutiara. Ibu kenapa memilih menggunakan Putra Simas untuk keberangkatan ke Medan? Beda. Oh, karena ya kita mau lihat gimana ya? Mau menikmati perjalanan, kan? Sambil jalan-jalan, menikmati perjalanan dan busnya nyaman. Ibu sudah berapa lama berlangganan menggunakan bis Putra Simas ini, Bu? Berapa lama? Kadang-kadang aja. Sudah dari tahun berapa gitu, Bu? Udah lama juga lah. Pokoknya kalau kita jalan darat naik Putra Simas. Pasti naik Putra Simas. Iya, kalau nggak naik pesawat nih. Putra Simas. Bagaimana pelayanan dari Putra Simas ini, Bu, kepada penumpang? Pelayanannya sih cuma itu aja masalahnya. Kadang kalau udah banyak penumpang kan ya di jalan diisi gitu kan, jadi kan agak sempit, agak pengap gitu aja. Kalau yang lainnya sih tepat waktu, enak sih. Itu aja kendalanya. Kendalanya di perjalanan karena banyak penumpang itu Dinaikin tadi, Bu, ya. semua gitu kan, jadi di jalan-jalan itu kan di gang-gangnya itu penuh semua kan, jadi Iya. macam-macam lah kan. Terus ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Pesan untuk Putra Simas menurut Ibu Mutiara ini apa ya? Apa ya, semoga kedepannya semakin semakin baik aja gitu. Terima kasih ya, Bu ya. Oke. Sebelumnya nama Bapak siapa ya, Pak? Samsul. Pak Samsul. Pak Samsul sudah berapa lama bekerja sebagai mekanik Putra Simas? Masuk udah lama juga. Biasanya kerusakan apa yang paling berat atau parah dari Putra Simas ini yang pernah ditangani sama Bapak? Oh, kalau kerusakannya yang biasanya kapas-kapas rem begitu, pelahap-pelahap, per yang patah, sok-soknya gitu. Paling gitulah. Kalau bagian mesin jarang ya, kan sekali kita pegang dirawat terus soalnya. Ganti filter solarnya, ganti filter oli-olinya kan gitu. Jadi terawat. Kalau bagian mesin jarang Pak. Bagian kaki-kaki lah, kapas rem, nah, terus pelaharnya, soknya, pernya, gimana itu keluhannya itu? Biasanya kalau sebelum keberangkatan itu apa yang perlu disiapkan atau diperbaiki, diperhatikan? Nah, selalu dicek itu, pelahar, kilometer, nah, kapas remnya diperiksa, per-pernya yang patah diperiksa, nah, baru mesin-mesin diperiksa, itu depan mesin, standby di depan loket. Berarti itu setiap keberangkatan Iya, itu pasti dicek ya, Pak? setiap pagi, setiap datang malam pagi kita periksa. Langsung ya, Pak? Ya, tidak boleh, pokoknya diharuskan, nah, diperiksa semua. Untuk keselamatan ya, Pak Maksudnya ya? ya, maksudnya jangan sampai di jalan nanti tegak jaga rusak gitu. Keluh kesah Bapak sebagai mekanik di Putra Simas ini apa? Apa ya? Keluh kesah Bapak sebagai mekanik. Ya, Harapan untuk Putra Simas ke depannya? ya selalu maju lah. Mudah-mudahan maju gitu. Kita pun kalau perusahaan ini kan jalan terus kan kita juga kan berjalan dengan baiknya kita kerja dan juga keluarga juga kan gitu.